rumahnya ada ada halaman, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan yang cuman ya tidak punya halaman kan berarti di dalam rumah terus kan. Gitu. Jadi paling tipsnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Terima kasih sahabat sudah menonton video saya sebelumnya yang hari ini dan yang akan mendatang. Kebetulan saya di sini biasa ngobrol dengan orang tak dikenal sebelumnya sahabat, yaitu pelanggan Grab setia. Mudah-mudahan dalam obrolannya ada hiburannya, ada manfaatnya, ada hikmahnya, apalagi ada ilmunya sahabat. Mudah-mudahan. Yang penting kita untuk menghilangkan rasa ngantuk di jalan sahabat, untuk ngobrol dengan pelanggan setianya. Yang penting sahabat, jangan lupa diberebetkan, pokoknya mah dukung terus Ugay Sugi. Oke teh, assalamualaikum teh. Ngobrol-ngobrol dengan posisi sekarang ini, pertama kali naik, apa yang ada di benak teteh teh? Rame. Rame, apalagi kalau misalkan lihat di belakang. Rame, ngejejer. Subhanallah. Warung pindah semua. Pokoknya pindah, ada warung berjalan lah. Warung berjalan, hebat. Hebat nih. Ngobrol-ngobrol, emang baru pertama kali lihat atau gimana teh dengan selama ini naik Grab teh? Baru yang ngelihat banyak jajanan di belakangnya itu ya baru ini aja. Oke. Biasanya paling cuman ada aqua gitu teh, itu juga jarang. Banyak jajanan. Tapi ini mah diborong semua ya teh. Diborong. Oke, mohon maaf pokoknya mah kalau keganggu dengan adanya barang-barang saya atau jajanan-jajanan yang ya mudah-mudahan membantu untuk ya, perut kosong. Subhanallah. Oke. Ngobrol-ngobrol, ini mau kemana teh? Mau pulang. Mau pulang. Emang udah ada acara apa? Kebetulan kan besok itu anak-anak sekolah masuk. Nah, tadi itu beberes sekolah. Subhanallah. Karena kan ketentuan dari pemerintah sekolah itu harus disterilisasi. Jadi tadi malam itu sekolah tuh lagi disemprot disinfektan. Subhanallah. Nah, setelah disemprot itu harus diberesin, setiap kelas dilapin gitu supaya si disinfektannya pada hilang. Oke. Gitu. Subhanallah. Pokoknya mah mengikuti protokol kesehatan yang diajukan sama pemerintah gitu teh ya. Karena teteh bergelut di bidang pendidikan ya. Ya. Emang ngobrol-ngobrol sebagai guru, sebagai apa teh dengan pendidikannya teh? Saya guru TK. Guru TK, subhanallah. Ternyata sahabat saya kurang tahu sebelumnya ya. Namanya juga kita baru kenal ya sahabat ya. Ternyata guru TK sahabat. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang diobrolkan. Ngobrol-ngobrol teh kita mau menggali aja teh untuk pengalaman pribadi saya, dan mudah-mudahan teteh juga ada pengalamannya yang bisa berbagi dengan sahabat sekalian yang mau menonton inilah, khususnya kira-kira apa aja teh yang mau dibicarakan. Apa ya? Paling ngomongin tentang yang punya anak usia 0 sampai 5 tahun. Oke, 0 sampai 5 tahun. Itu kira-kira apa teh yang mau ditekankan sama teteh khususnya 0 sampai 5 tahun tuh? Nah, biasa. Seperti apa teh? Kan biasanya kan kalau itu umur TK ya. Betul. Umur TK. Nah, selama 2 tahun ini kan pandemi. Nah, ada bedanya antara anak zaman pandemi kemarin sama yang sebelumnya. Biasanya kalau misalkan anak usia 0 sampai 5 di sebelum pandemi pasti udah bisa nulis, 5 tahun ya, 5 tahun udah bisa, 4-5 tahun bisa nulis, bisa baca. Tapi kebanyakan kasus sekarang pada saat pandemi itu anak-anak itu belum bisa nulis sama baca. Walaupun itu udah genap sampai 5 tahun teh. Iya. Kenapa? Biasanya kalau pertama si anak itu kan kurang ada kegiatan fisik. Betul. Nah, jadi di rumah aja. Sedangkan kalau sebelum pandemi kan anak-anak mau lari kemana, mau main keluar kan bebas kan. Nah, karena 2 tahun ini terbatas keluarnya, nah biasanya anak-anak, tapi sih ini kasus umum aja ya, biasanya memang agak kesulitan, terutama di nulis ya.
dinulis ya. Karena kurang apa stimulasi. Stimulasi kayak dulu mah kalau misalkan anak-anak kan bisa keluar main apa sih, main loncat atau misalkan gelantungan. Pokoknya beradaptasi dengan lingkungan mungkin ya teh ya. Kalau yang selama 2 tahun ini kan dibatasi si anak itu, padahal sebenarnya usianya itu usia main, explore gitu, explore luar. Nah sekarang kan hanya cuman sebatas rumah lagi. Kalau misalkan rumahnya ada ada halaman, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan yang cuman ya tidak punya halaman kan berarti di dalam rumah terus kan. Gitu. Jadi paling tipsnya adalah buat orang tua yang punya anak-anak usia 0 sampai 5 tahun. Setelah ini kan udah rada-rada aman nih. Situasi pandemi nih. Banyakin itu kegiatan yang berhubungan sama tangan, kaki, misalkan lari, loncat. Terus kalau misalkan tangan itu mungkin kalau punya apa sih, kalau orang Sunda mah bilangnya malam. Oke, ya malam pokoknya. Ya malam atau play-doh. Ya permainan malam ya, gitu ya. Play-doh gitu. Jadi supaya stimulasi tangan anak gitu, supaya pada saat dia pegang pensil itu lebih kuat. Gitu, atau misal bergelantungan gitu, itu bagus buat anak, kekuatan tangan anak pada saat pegang pensil. Ternyata sahabat, ini kita ngobrol langsung kena ilmunya sahabat. Alhamdulillah banyak. Terima kasih ke Teteh siapa teh? Judith. Ke Teteh Judith. Oke, terima kasih banyak dengan obrolan yang super manfaat bagi pribadi saya, khususnya mudah-mudahan kepake sama sahabat sekalian. Dan ngobrol-ngobrol teh tadi kan emang ya, jadi zaman pandemi ya. Emang nggak kebantu teh dengan selama 2 tahun ini. Walaupun anak kecil kan sekarang udah punya gadget masing-masing lah ya, ya. Walaupun emang saya juga mengakui di bawah 5 tahun ada udah gadget. Nah itu emang nggak ngebantu untuk bisa baca atau bisa menulis atau gimana teh? Emang harus di luar saja gimana? Jadi kan kalau anak itu kita lihat apa kodratnya anak di usia segitu tuh main gitu. Nah walaupun sekarang memang kalau ada teknologi ya tetap memang anak-anak itu harus diperkenalkan sama teknologi, tapi harus ada batasan. Nah ada batasan. Oke, misalkan anak lebih gampang bisa baca, memang lebih gampang bisa baca karena selalu lihat gadget. Betul. Tapi kan ada efek lainnya, efek sampingnya, misalkan ke mata atau misalkan ke punggung. Biasanya kalau yang pakai gadget kan selalu nunduk gitu ya. Nah anak-anak tuh biasanya apalagi kan usia 0 sampai 5 tahun itu pertumbuhan. Nah, itu kan mempengaruhi punggung, mata, makanya sekarang banyak anak yang pakai kacamata. Kalaupun misalkan orang tua mau kasih gadget nggak masalah, asalkan ada aturannya. Contoh misalkan dalam sehari cuman boleh sejam misalkan, atau 2 jam. Atau kalau kayak saya kan udah punya anak. Kalau kayak saya kasih jadwal sama anak saya seminggu 2 kali. Selain itu nggak boleh megang gadget. Pokoknya harus ada batasan. Ada batasan. Kalau bahasa Sunda mah jangan diabur lah. Diabur, iya. Karena nanti orang tua sendiri yang kewalahan. Misalkan nggak dikasih, pasti nanti uring-uringan atau anaknya ngamuk gitu kan. Sekarang banyak tuh kejadian yang nggak dikasih, ngamuk, anaknya nangis-nangis, teriak. Iya, betul sekali. Anak sih gampang, gimana orang tua kalau misalkan orang tuanya udah kasih peraturan dan anaknya udah ngerti. Misalkan kayak anak saya kasih jadwal hari Kamis sama hari Minggu nih. Di luar hari Kamis sama Minggu ada yang misalkan neneknya pinjemin handphone, dia langsung bilang gini, bukan waktunya gitu. Jadi dia udah tahu. Keren sahabat nih, masukan-masukan yang sangat berarti bagi pribadi saya. Umumnya mudah-mudahan sedunia nonton. Terima kasih teh. Oke. Apalagi teh tip dan triknya teh untuk khususnya ini yang mempunyai anak balita khususnya teh ya. Dan emang lagi zaman pandemik seperti ini teh, yang diperhatikannya aja teh kira-kira teh, mudah-mudahan lah bisa berbagi ilmunya teh. Nah kalau misalkan anak-anak usia 0 sampai 5 itu istilahnya adalah golden age ya.
Jadi usia segitu tuh anak-anak menyerap semua informasi. Jadi kalau misalkan ada yang ngajakin ngomong bahasa Inggris di gadget, apalagi kalau misalkan sekarang anaknya dikasih gadget nih, pasti lihat YouTube-nya semua pakai bahasa Inggris. Betul. Nah, anak-anak sekarang itu lebih gampang belajar bahasa Inggris. Nah, jangan takut, orang tua tuh jangan takut, nanti dia nggak bahasa Inggrisnya ngaco atau gimana. Anak umur segitu tuh menyerap semua. Jadi kalau misalkan anak itu mau diajarin bahasa, entah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, itu di umur segitu, di umur 0 sampai 5 itu yang paling gampang untuk mengajarkan bahasa. Menyerap juga ya Teh. Iya. Tapi walaupun kita sebagai orang tuanya, contohnya misalkan saya awam dengan bahasa lah ya Teh, itu bisa langsung diterapkan dengan sendirinya Teh, dengan gadgetnya itu sendiri atau gimana? Emang harus ada bimbingan juga Teh? Nah, biasanya ya kalau misalkan orang tua itu nggak bisa bahasa Inggris, nah ada beberapa aplikasi di YouTube atau di Play Store atau App Store itu ada yang buat anaknya belajar sendiri gitu. Minimalnya belajar yang sering digunakan keseharian, selamat pagi, selamat malam, terima kasih, itu yang umumnya itu pasti nanti anak-anak sih lebih gampang untuk nyerapnya gitu. Kalau boleh tahu aplikasinya apa Teh? Boleh disebutkan Teh? Aplikasi kalau bahasa Inggris sih anak saya pakainya Lingo. Siap, supaya bisa diperhatikan sama pribadi saya Teh. Saya mah bukan mau ngajarin, tapi saya mau minta dedikasi dari pribadi Teteh khususnya sih sebenarnya mah. Terima kasih banyak Teh, pokoknya masa mendapatkan, kalau bahasa Sundanya lagi tuh menyelam minum air sampai dapat mutiaranya Teh, mudah-mudahan Teh. Asal jangan tenggelam. Oh, asal jangan tenggelam, betul sekali. Aduh, subhanallah. Seperti itu Teh ya? Iya sih gitu. Oke, ada yang lain Teh kira-kira Teh? Apalagi ya? Paling kalau anak zaman sekarang itu istilahnya kayak layangan. Betul. Jangan terlalu diketatin nanti putus, jangan terlalu dilonggarin nanti terbang, lepas. Oh gitu, ada istilah seperti itu, baru tahu. Iya, jadi kayak layangan, bukan film yang baru ya, layangan putus. Betul. Jadi anak-anak tuh kayak layangan, terlalu ditarik itu bakalan bisa jadi kan putus. Okay. Tapi kalau misalkan dilonggarin, nanti bisa ngabur kalau kata orang Sunda, kemana aja, bisa lepas juga gitu. Jadi anak zaman sekarang semakin istilahnya dimarahin atau dikerasin sama orang tua, dia bakalan semakin keras juga. Tapi kalau misalkan dilonggarin, ya ngelunjak juga. Jadi sebenarnya jadi tarik ulur aja kayak layangan. Itu yang sampai Teteh dikerjakan sampai ya diterapkan mungkin untuk anak didik Teteh juga mungkin ya. Iya. Subhanallah. Oke, siap. Itu aja Teh yang dibicarakan Teh. Iya, siap. Kira-kira Teh untuk terakhir kisi-kisi untuk pesannya apa Teh kira-kira Teh untuk yang menonton video ini khususnya Teh, sahabat sekalian Teh. Iya. Anak-anak zaman sekarang itu lebih cerdas. Jadi terkadang orang tua itu suka menganggap karena semakin banyak pengalaman orang tua, anaknya nggak tahu apa-apa gitu. Nah, sekarang mendingan kalau sama anak zaman sekarang itu selain seperti orang tua dan anak, juga sebagai sahabat, bikin anaknya kayak temen gitu. Orang Sunda mah kayak bebaturan aja gitu. Jadi kalaupun anak-anak punya masalah apa-apa, larinya nggak ke orang lain tapi ke orang tua. Jadi ngerangkul anak, selain menjadi seorang anak tapi seorang teman juga. Itu sih. Subhanallah, mantap, yang keren pokoknya sahabat. Terima kasih banyak nih dengan Teteh siapa tuh? Judith yang sudah memberikan ilmu-ilmu atau ya pokoknya mah sedikit pengalamannya yang luar biasa bagi pribadi saya. Mudah-mudahan ke bawah ke semua. Mau promosi sekolah boleh nggak? Sahabat, boleh banget. Sekolahnya di mana Teh? Sekolah saya ngajar di Sekolah Pelangi Harapan Bangsa Bandung. Di Jalan Pada Rapih nomor 8. Itu sekolahnya
khusus sekali. Memang kelihatannya nggak kayak sekolah ya, kayak rumah biasa, tapi kita tuh benar-benar ngedidik anak itu supaya si anak nyaman di sekolah sama seperti di rumah. Terkadang kan kalau anak-anak itu malas ke sekolah, ada yang kalau udah namanya sekolah udah males aja gitu. Nah, kalau di sekolah ini kita bikin suasana sekolahnya seperti rumah, jadi dia merasa nyaman. Dan di dalam sekolahnya itu banyak mainan stimulasi, jadi anak-anak juga nggak ngerasa kayak belajar pelajaran, tapi sambil bermain ada ilmu yang diambil. Contoh misalkan di belakang sekolah ini kan kebunnya luas. Nah, dari misalkan kita lihat nggak usah jauh-jauh lah, pohon warnanya hijau, itu udah belajar ya. Hijau, terus nanti misalkan ada tanah hitam, dari alam juga kita bisa belajar tentang warna, tentang matematika, atau misalkan alfabet. Itu apa? Pohon. Pohon itu dari P, pohon P, depannya P gitu. Jadi sekolah ini tuh lebih kayak seperti rumah lah, buat anak nyaman. Oke. Super keren sahabat ini, pokoknya mah jangan sampai dilupakan. Dengan Instagramnya juga boleh Bu, di ini Bu. Instagram ya. Instagramnya Pelangi Harapan Bangsa School, di follow ya. Oke. Siap. Keren abis. Oke. Itu aja Teh. Ya, itu aja. Kesan dan pesannya udah. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf nih udah diganggu waktunya dengan sambil kita nge-grab jalan bareng untuk menuju pulang. Mudah-mudahan sampai tujuan selamat Teh. Oke, terima kasih. Mungkin saya tutup aja ya. Oke, jangan lupa sekali lagi, jangan lupa diberebetkan untuk yang menonton video ini dari Bandung, dari luar Bandung, pokoknya mas se-Indonesia dan seluar negeri, ngeklik video ini biar lebih mantap sekali sahabat. Pokoknya mah keren. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.